Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada seluruh sidang jemaat semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, membawa hidup kami, hidup yang banyak kekurangan dan kelemahan. Ya Tuhan, ampunkan kesalahan kekurangan kami, sucikan hati kami supaya kami layak untuk beribadah, memuji serta membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah sore hari ini, kami menyerahkan diri kepadamu, biar Tuhan menolong, memberikan kemampuan surgawi, pengurapan yang datang dari Engkau. Alat yang kami gunakan, ya Tuhan, kiranya Engkau kuasai, Engkau jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam acara ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga memberkati, menolong, memakai para hamba-hamba-Mu. Tuhan, terutama sertakan pembukaan firman-Mu dan pengurapan surgawi nyata atas kehidupan hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan segera masuk dalam acara ibadah dan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita memuji serta membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan lakukan pujian yang pertama dari NR 238, Ku Melayani Yesus. Berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal senang selamanya, aku tahu apa arti hidupku. Haleluya. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Karena aku tahu
rasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Haleluya, puji Tuhan. Ku melayani Yesus. Ini judul yang luar biasa, sekaligus ini mengingatkan kita, ya, untuk supaya kita tidak jemu-jemu untuk bisa melayani Yesus. Terutama di hari-hari ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, biarlah kita giat dalam ibadah, giat untuk melayani Tuhan, baik untuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, demikian juga untuk jemaat, imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita bersemangat, dan kalau kita bisa melayani Tuhan, jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Ini catat baik-baik, jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Ya, puji Tuhan. Ya, ini pelayan ini, ibadah itu merupakan suatu yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ya mustahil kalau Tuhan itu tidak menyenangkan hati kita semua. Amin, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita akan melakukan pujian dari buku Pesalo, buku Pesalo nomor 151. Pesalo nomor 151. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Biar ini doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bencana Ku bawa ke sungai-Mu.
Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah pujian ini juga merupakan kerinduan kami. Kami sangat membutuhkan firman kasih dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk supaya kehidupan ini senantiasa Tuhan dipenuhkan. Dan kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Dan kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu. Dan sungguh kami akan merasa nyaman dan aman jika firman kasih dan Roh-Mu berarti pula pribadi-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya Tuhan untuk kami mau belajar lagi untuk membaca, mendengar, serta sampai kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, kehidupan yang lemah dan tidak berdaya. Tanpa kasih firman dan Roh Kudus-Mu kami tidak berdaya apa-apa. Dan itu sebabnya memberikan pertolongan kepada kami. Dan Tuhan sucikan hati kami, pikiran pandangan kami. Supaya pribadi-Mu mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, urapi firman-Mu. Dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, boleh menemplak, boleh menyucikan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati semua, dan terutama Tuhan memberikan hati yang senantiasa merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, selamat petang. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai hari ini tanggal 10 April ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Dan ini benar bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini sungguh-sungguh ini kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya biar kita menghargai kemurahan Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan itu mengatakan membawa kepada kita untuk kita masuk dalam satu pertobatan. Jadi kemurahan Allah itu membawa untuk kita bertobat kepada Tuhan. Jadi kesempatan, kemurahan ini merupakan kesempatan, apalagi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Maka sungguh ya berarti kalau kita bisa mendengarkan firman Allah seperti doa yang sudah saya naikkan, maka firman itu akan menyatakan kekurangan kita, ya memperbaiki kelakuan kita, ya sehingga betul-betul kalau kita bisa menerima itulah yang disebutkan kemurahan Allah. Dengan teguran, dengan koreksi itu kita boleh bertobat, artinya kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Ini penting buat kita. Itu sebabnya biar kemurahan Tuhan itu senantiasa berlaku untuk kita, ya. Berlaku untuk kita. Saya teringat ayat itu kalau tidak salah dalam suratan Roma, saudaraku, sebelum kita masuk dalam pokok ya pembahasan kita. Saya teringat ayat dalam suratan Roma ini, saudaraku, ya. Roma pasal yang suratan Roma untuk kita semua, biar sungguh-sungguh ya pasal yang kedua ayat yang keempat, saudaraku, ya. Ini
Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Mari kita akan membaca, saudaraku, mengingatkan kepada kita. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini tujuan. Kalau kita hari ini masih mendapatkan kemurahan Allah itu, saudaraku, berarti Tuhan itu sedang menuntun kita untuk supaya kita menuju kepada suatu pertobatan. Bertobat artinya membawa kita untuk kembali kepada Tuhan, tinggalkan dosa dan kita kembali kepada Tuhan. Ini maksud kemurahan Tuhan. Jadi ini biarlah setiap kita, saya terutama dan seluruh sidang jemaat yang ada, saudaraku, biar kita setiap waktu, setiap saat kita menghargai kemurahan Tuhan, menghargai kesempatan di mana Tuhan mau mengembalikan kita untuk kita kembali kepada citranya Allah, ciptaan yang semula diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Itu sebabnya, saudaraku, kenapa kita harus diasuh oleh Tuhan. 7 asuhan yang sudah kita dengar, ini bagian yang terakhir, asuhan ya, yaitu Dia ingin membawa perjalanan hidup kita diasuh oleh Tuhan ini. Itulah kemurahan Tuhan untuk membawa kepada kita yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan, bahkan banyak dosa kejahatan, untuk dikembalikan kepada gambar dan teladannya Allah. Sewaktu-waktu kehidupan kita, kalau kita terus diasuh oleh Tuhan, diasah oleh Tuhan, dan kita bisa menerima itu, baginya tidak ada barang yang mustahil. Penyucian itu terus berlaku, maka ketika Dia datang, Dia akan menyempurnakan kehidupan yang disucikan. Ya, yang mau mendengarkan firman Allah, yang mau mendengar firman penyucian ini, menyatakan kekurangan kita, memperbaiki kehidupan kita, dan sampai sewaktu-waktu menjadi sempurna, menjadi sama mulia seperti Dia mulia adanya. Inilah yang harus kita perhatikan di hari-hari ini, yaitu tentang kemurahan Tuhan ini. Kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Tadi Roma pasal yang ke-2 ayat yang keempat, membawa kita kepada satu pertobatan, kepada kembali kepada Allah. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pembahasan kita, saudaraku. Ya, pembahasan kita bagian yang terakhir, jika seizin Tuhan. Ya, nanti bisa selesai jika seizin Tuhan sampai PA pada hari Rabu yang akan datang, itu tanggal 13, saudaraku. Tanggal 14 kita akan gunakan 14 ini, kita gunakan ibadah doa ini. Nanti isi dari ibadah doa itu saya ingin menyampaikan tentang, sekalipun Jumat Agung itu tanggal 15, itu hari Jumat, saudaraku, kita tidak ada kebaktian, kita gabungkan tanggal 14-nya, maka berita firman Allah nanti tentang ya kematian Tuhan, penyaliban Tuhan atau Jumat Agung, dan kita langsung nanti kembali kepada tanggal 17, itu merupakan ibadah Paskah kita bersama yang disertai dengan perjamuan suci. Tanggal 17 itu, saudaraku, dari ibadah kita nanti Paskah ini disertai dengan perjamuan suci. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Itu sebabnya biar kita manfaatkan waktu-waktu kesempatan ini, kita gunakan kemurahan Allah ini. Puji Tuhan. Saya kembali kepada tema kita, yaitu tentang 3 halangan yang harus dihadapi oleh seorang yang sedang membangun rumah ini. 3
tiga halangan ini, baik orang yang membangun rumah di atas dasar batu, ataupun ya orang yang sedang mendengar orang yang membangun rumah di atas pasir atau di atas tanah. Yang lalu saya sudah mendengarkan ya, kehidupan yang membangun rumah di atas batu ini adalah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukan atau mempraktekkan firman Allah. Itu digambarkan seorang yang bijak yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan ya orang yang mendengar firman Allah tapi dia tidak melakukan, saudaraku, lawan kata dari bijak tentu bodoh, saudaraku. Ya, dia digambarkan seorang yang membangun rumah di atas pasir atau di atas tanah, saudaraku. Maka tantangannya sama, ya, timbullah hujan deras, angin kencang dan banjir. Ini halangan-halangan yang sudah kita pelajari, saudaraku. Dan sungguh, saudaraku, ayat mengatakan rumah yang didirikan di atas batu ini dia teguh berdiri, dan sedangkan rumah yang didirikan di atas pasir ini adalah orang yang mendengar tetapi tidak mempraktekkan, saudaraku. Itu akan mengalami suatu kehancuran. Karena apa? Dia hancur roboh oleh karena banjir bandang itu. Angin kencang, banjir bandang menimpa rumah itu, dan ayat mengatakan besarlah kerusakannya. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan halangan yang ketiga. Ini bagian yang terakhir, saudaraku, yaitu tentang banjir, saudaraku. Banjir ini yang dilanda terutama adalah fondasi, dasarnya. Dasarnya ini sungguh-sungguh diuji, mengalami suatu ujian. Dasar itu apa? Iman kita sedang diuji. Ya, kalau iman kita kepada manusia, iman kita hanya didasarkan atas apa yang kita punya. Iman kita dasarkan atas gereja atau organisasi, saudaraku. Maka itu bukanlah dasar yang tepat. Bukanlah dasar yang tepat. Maka iman kita itu harus didasarkan di atas korbannya Kristus. Ya, iman kita itu harus didasarkan di atas korbannya Kristus yang dihasilkan dari mendengar firman Allah. Iman datang dari mendengar firman Allah, bukan katanya orang, bukan menurut siapa, tidak, tetapi sendiri, secara pribadi, saudaraku. Bagaimana cara kita mendengarkan firman Allah, itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Kenapa? Sebab kalau ini tidak kita perhatikan, nanti ketika ada halangan-halangan yang sudah saya tunjukkan tadi, terutama banjir ini, saudaraku, yang menggerus dasar ini secara langsung, dasar ini, saudaraku, maka sungguh-sungguh ya kehidupan itu atau gereja itu akan mengalami suatu kehancuran. Ya, kalau kita dasarnya adalah iman di atas firman Allah, di atas korbannya Kristus, ya, maka adat mengatakan orang benar itu hidup dari iman. Ya, orang benar itu hidup dari iman. Jadi kehidupan tidak tergantung dari apapun juga yang ada di dunia. Ya, mungkin kita harus dihadapkan dengan yang namanya antikris saat dia berkuasa. Sebab banjir ini juga merupakan binatang buas yang keluar dari dalam laut. Itulah antikris dengan kekuatan mamon dan keuangannya. Semua nanti akan ditutup aksesnya, sehingga kita tidak bisa berusaha, tidak bisa bertransaksi. Nah, di saat itu bagaimana? Maka tadi saya mengatakan kita harus sudah bisa membuktikan bahwa orang benar itu hidup dari iman. Hidup dari iman itu sama dengan hidup dari kemurahan Tuhan.
saudara sekalian. Hidup dari kemurahan Tuhan. Tidak berdasarkan, tidak menyandarkan kepada siapapun juga. Demikian pula nanti juga begitu. Di masa antikristus 3,5 tahun ini, saudara, 3,5 tahun itu, ya bagi kehidupan yang beriman dengan sungguh-sungguh, ya oleh karena mungkin saat itu dia tidak memenuhi ukuran, ya tidak masuk dalam penyingkiran 3,5 tahun itu di padang belantara, saudara, padang pasir, dimanapun itu, tapi benih yang tertinggal ini, saudara, dia harus menghadapi, dia harus membayar itu dengan sampai akan mengalami pemancungan kepala. Tapi kita yakin kalau kehidupan itu memang dia hidup dari iman, berdasarkan iman, apapun yang bisa menimpa dia, dia tetap tidak goyah. Karena apa? Dia sudah meletakkan hidupnya di atas korbannya Kristus. Dan jika Tuhan izinkan dia mati, adalah mati syahid karena dia dibunuh, dan Tuhan sanggup membangkitkan kehidupan itu. Itulah yang disebutkan kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Kebangkitan orang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Ketika dia menjalani hidup ini, dia beriman, mempertahankan imannya kepada Tuhan, sekalipun dia harus mengalami pemancungan kepala, ya dia akan dibangkitkan bersama Tuhan. Dan nanti dia akan juga tetap mengalami hidup zaman 1000 tahun kerajaan damai sebagai raja-raja dan sebagai imam-imam. Tapi sebaliknya dari kehidupan yang ketika dia tidak tahan, karena apa? Dia tidak mempraktekkan firman Allah, tidak membuktikan dia sebagai orang yang beriman, dia akan roboh. Bagikan rumah yang didirikan di atas pasir, roboh, hancur, berantakan, saudaraku. Dan besarlah kerusakannya, yang ujungnya mungkin sesaat di zaman antikristus itu, ya karena dia menyangkal Tuhan, dia tidak mampu, tidak bertahan, saudaraku. Mungkin sesaat dia selamat di zaman itu, saudaraku. Tapi dia akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Ini yang harus kita mengerti di hari-hari ini, saudaraku, bahwa ada halangan-halangan, dan itu sebabnya biarlah kita memperbaiki ya ibadah kita, pelayanan kita. Saya sudah menjelaskan kemarin, saudaraku, ya bagaimana jangan membuat ibadah, membuat pelayanan itu hanya rame seperti pasar, saudaraku. Pasar itu rame, ya. Jangan ada roh jual beli. Artinya jangan ibadah itu hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan. Sebab Tuhan itu sudah memberikan keuntungan besar. Kalau ibadah dan plan kita ini, ya kita lakukan dengan rasa cukup, dengan rasa puas, Tuhan memberikan keuntungan yang besar. Ya, jangan juga menjadikan ibadah plan kita seperti pasar. Kalau kita ke pasar, apa yang kita cari? Pasti yang paling murah. Sehingga kita membuat gereja Tuhan, membuat ibadah, membuat pelayanan itu murahan, siapa saja boleh melayani. Mengabaikan tahbisan. Ya, siapa saja boleh melayani. Orang belum bertobat pun karena dia kaya, lalu kita kasihkan pelayanan. Jangan, itu mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, untuk supaya sungguh-sungguh di hari-hari kita lihat dasar kita. Kita letakkan di mana bangunan kehidupan kita itu. Ya, tetapi puji Tuhan, saudaraku, ya saya ingin singkatkan ringkasan ini. Tetapi puji Tuhan, rumah itu tidak roboh. Karena apa? Dia bukan saja mendengar, tapi dia mempraktekkan firman Allah. Artinya dia ada pengalaman hidup secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Maka apapun yang menimpa, baik itu pencobaan, masalah, persoalan, menimpa kehidupan itu, menimpa gereja itu, tapi tidak menjadi roboh. Kenapa? Sebab dia menerima itu sebagai ujian iman. Ujian iman yang mendatangkan, menghasilkan
ketekunan, dan ketekunan itu maka akan membuat kita sempurna. Tidak kekurangan sesuatu, apa itu artinya kita cukup dan sempurna. Bukan hanya itu, kalau kita bertahan dalam pencobaan, saudaraku, Yakobus mengatakan, maka kita juga akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mahkota, ya, dalam Yakobus itu disebutkan mahkota, ya, mahkota kehidupan, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita. Siapa mereka? Yaitu kehidupan yang bertahan dalam pencobaan, ya. Dalam ujian, kita terima pencobaan itu sebagai ujian, maka Tuhan juga memberikan mahkota kehidupan. Sekaligus Tuhan memberikan kita ketekunan, memberikan kita, ya, kehidupan yang tahu menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan, ya. Puji syukur, sekali lagi puji syukur, kita tidak rubuh, dan itu sebabnya di hari-hari ini kita diajar tentang bagaimana kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar apa. Pelajaran yang sudah kita terima pada hari Rebo dan hari Kamis pada ibadah doa dan penyembahan, saya menunjukkan harus diletakkan di atas batu karang atau gunung batu, saudaraku, ya. Harus diletakkan di atas batu karang atau gunung batu. Saya sudah menjelaskan bagian pertama, saudaraku, pengertian dari gunung batu, saudaraku, yang kita sudah membaca dalam ibadah doa itu dalam Mazmur pasal 19 ayat 15, juga Mazmur 62 ayat yang ketiga. Gunung batu ini menunjuk kepada Yesus sebagai penebus atau penyelamat. Nah, jadi gunung batu ini pengertian yang pertama, nanti ada pengertian yang kedua, saudaraku, jika Tuhan izinkan kita sampai di sana. Kalau tidak, nanti bisa dilanjutkan dalam ibadah PA. Tapi saya ingin sedikit mengulang ini, mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita lupa. Gunung batu ini pengertian yang pertama, ini ada Yesus sebagai penebus atau Yesus adalah keselamatan. Artinya apa, saudaraku? Jadi kita sedang dibawa diasuh oleh Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan saya ingin menunjukkan siapa tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Gereja yang macam apa? Gereja yang sudah didasarkan di atas batu itu, batu gunung itu. Artinya gereja Tuhan, tubuh Kristus adalah kehidupan-kehidupan di dalamnya, adalah kehidupan yang sudah mengalami penebusan dan mengalami keselamatan. Ini orang yang selamat. Itu sebabnya saya juga menjelaskan, saudaraku, proses untuk menjadi selamat itu, saudaraku. Proses untuk menjadi selamat itu yaitu yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus lewat mendengarkan firman Allah. Jadi bukan percaya karena melihat seperti Thomas, saudaraku. Ya, tetapi percaya sekalipun tidak melihat. Itu kita, untuk kita. Untuk kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat. Ya, seperti Thomas itu dia melihat, mencucukkan jarinya dulu, baru dia percaya. Bukan itu. Di hari-hari ini, bagaimana kita percaya kepada Yesus lewat mendengarkan firman Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ini dalam susunan tabernakel kemarin saya sudah menjelaskan, percaya kepada Yesus ini adalah pintu gerbang. Satu-satunya pintu. Ya, untuk kita menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari pintu gerbang ini kita dibawa kepada suatu bagian, kepada suatu ruangan yang pertama, ya, yaitu daerah iman atau daerah kebenaran.
Di sana kita bisa menemukan satu alat yang namanya misbah bakaran. Ya, misbah korban bakaran. Yang ini yang kedua, artinya ya misbah korban bakaran itu bertobat. Bertobat artinya apa? Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu kita menemukan alat yang kedua di halaman itu, yaitu kolam pembasuhan. Itulah baptisan air yang berbicara tentang kelahiran baru. Kelahiran baru ini adalah untuk apa? Ya bukan hanya untuk memenuhi persyaratan atau itu peraturan gereja, tetapi baptisan air ini adalah kehendak Allah untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ini pengertian dari baptisan air itu. Ya, untuk mendapatkan hati nurani yang baik kepada Allah. Lalu yang keempat, saudaraku, kita meningkat satu tingkat, yaitu baptisan Roh Kudus, yaitu pintu kemah. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Nah, nanti akan kita lihat di arti dari batu gunung atau gunung batu yang kedua, saudaraku, nanti kita akan lihat. Tidak cukup sebetulnya itu. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak, menunjukkan kepada kita, jadi baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu sungguh-sungguh akan menghasilkan kelahiran baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Untuk kita hidup dalam kebenaran. Dimulai dari mana? Dari hatinya benar. Kalau hatinya benar, maka pasti perkataannya benar, maka akan menghasilkan perbuatan yang benar. Tetapi sebaliknya, kalau hatinya jahat, maka perkataannya pasti akan menyakiti orang, penuh kebencian, iri hati, dan seterusnya, saudaraku. Dan akan dibarengi dengan perbuatannya juga demikian. Sebab hati ini adalah sumber. Kalau sumbernya tidak baik, maka tidak baiklah. Hati ini sumber dari segala sesuatu. Dalam Markus pasal yang ke-7, ini perlu kita baca untuk mengingatkan berulang-ulang kita membaca, tetapi tidak mengapa. Jangan menjadikan kita bosan kalau saya ajak untuk mengulangi membaca ayat firman Tuhan. Jangan kita berpikir kok diulangi lagi, jangan ya. Coba kita perhatikan ayat 21. Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Nah, kalau hatinya jahat, maka sudah pasti perkataannya, perbuatannya jahat semata-mata. Saya ulangi. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati, dari dalam, dan menajiskan orang. Hati ini, itu sebabnya hati ini sumber. Wajah itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati. Kalau kita sedang marah, tidak bisa disembunyikan. Akan nampak dalam wajahnya, akan nampak matanya itu. Akan nampak, nggak bisa kita menipu. Sebab wajah ini cerminan apa yang dalam hati. Tapi sebaliknya, kalau hatinya sumringah, hatinya baik, maka akan mencerminkan muka yang sumringah. Ya, muka yang menyenangkan, menyejukkan. Yang pasti nanti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Kalau dia hatinya baik, pasti perbuatannya baik. Kalau hatinya jahat, pasti juga akan menghasilkan perbuatan yang jahat. Ini yang Tuhan tunjukkan kita. Jadi benar untuk mengalami kelahiran baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran.
hidup dalam kebenaran itu kalau kehidupan itu tetap berpegang pada firman pengajaran yang benar. Berpegang pada firman yang benar. Tapi kalau kita berpegang pada firman yang tidak benar, loh apa ada firman yang tidak benar? Ya, firman Allah firman Allah yang diselewengkan, dibelokkan ke sana kemari, saudaraku. Tidak berdasarkan Alkitab, saudaraku. Ini berbahaya. Ini berbahaya, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, biar kita betul-betul benar. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saudaraku, baik itu jemaat ataupun hamba Tuhan hidup dalam kebenaran, maka sewaktu-waktu kita akan dijadikan senjata kebenaran, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang benar. Bukan pelayan-pelayan yang tidak benar, pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan, tapi dia tidak benar dalam hidupnya, dalam perkataannya, terutama dari hatinya sampai pada perbuatannya. Jangan kita menjadi senjata kelaliman, tapi biar kita menjadi senjata kebenaran, menjadi hamba yang benar, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar. Benar ini bukan menurut ukuran saya sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan. Bukan benar menurut orang lain, menurut gereja atau menurut organisasi atau menurut golongan, bukan. Benar ini menurut firman Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kehidupan itu Tuhan jadikan senjata kebenaran, kehidupan menjadi pelayan kebenaran. Artinya melayani, menyampaikan suatu berita yang benar. Kalau itu hamba Tuhan, itu pendeta. Yang disampaikan itu firman Allah, firman yang benar, firman yang murni, yang bersumber dari Alkitab ini. Tidak menyampaikan filsafat, tidak. Bersumber dari Alkitab ini, dari Alkitab yang kita miliki, kita baca. Kembali kepada Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Kalau semua pemberitaan firman Allah itu kembali kepada ayat firman Allah, kalau sepenuhnya dalam pemberitaan firman Allah itu terambil dari ayat firman Allah, maka tidak seharusnya kita jangan coba-coba untuk kita menolak. Jangan coba-coba. Kenapa? Tuhan sedang mengarahkan kita untuk kita menjadi senjata kebenaran. Pelayan kebenaran. Untuk apa? Untuk supaya kita layak masuk dalam pembangunan rumah rohani, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan. Amin, saudaraku. Ini kita baca suratan Roma pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, betapa Tuhan itu membuatkan kita menjadi kehidupan yang dilahirkan baru, melalui kelahiran baru. Hati nurani itu mempunyai hati nurani yang baik kepada Allah, hati nurani yang benar di hadapan Allah. Untuk apa? Pasal yang ke-6, saudaraku. Roma pasal yang ke-6, saudaraku. Suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hidup dalam kebenaran sampai sewaktu-waktu kita menjadi senjata kebenaran. Roma pasal yang ke-6 ayat 12. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dan Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Roma jelas, jangan sampai dosa itu berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
kalau kita memiliki keinginan dan kita melakukan perbuatan dosa, ya upah dosa itu adalah kematian. Ini jelas. Dan nasihat ini ditujukan kepada jemaat di Roma, dan sekarang firman Allah ini ditujukan kepada setiap jemaat Tuhan. Dulu memang dituliskan kepada jemaat Roma, tapi sekarang untuk kita jemaat di gereja hujan akhir ini, ya, zaman akhir ini, untuk kita diperhatikan, ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Apa anggota tubuhnya? Tubuh itu satu, anggotanya banyak. Ada tangan, ada kaki. Alkitab mengatakan jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Artinya apa? Jangan membiarkan tangan inilah perbuatan atau pelayanan kita ini, ya, untuk berbuat dosa. Menyerahkan kaki kita, perjalanan hidup kita ini, langkah hidup kita ini untuk berbuat dosa, jangan kita serahkan. Anggota-anggota tubuhmu, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada kulit. Jangan kita serahkan kepada jangan kamu serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, kelaliman ini, jangan sampai kita gunakan ini untuk menjadi senjata kelaliman. Ya, perhatikan aku. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Ini lawan kata. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada dosa. Lawan katanya sekarang, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi setiap anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada Allah. Perbuatan kita, pelayanan kita, perjalanan hidup kita, langkah kita, pendengaran kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, kulit kita serahkan kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Ya, kita pernah mati. Nah, Efesus mengatakan kamu sudah mati oleh karena pelanggaran dosamu, tetapi yang sekarang hidup. Yang dulu mati, Tuhan ingatkan dan Paulus, yang dulu memang mati, yang sekarang hidup, dan Tuhan yang menghidupkan itu, Efesus pasal yang kedua itu, ya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, untuk kita sungguh-sungguh menjadi senjata kebenaran, menjadi pelayan kebenaran, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi imam yang benar untuk melayani Dia. Tuhan ingatkan yang dulu kamu mati oleh karena pelanggaran dosamu, dan Dia sudah menghidupkan kita kembali. Ayo sekarang kita serahkan anggota-anggota tubuh kita, perbuatan langkah hidup kita, pikiran angan-angan kita kepada Allah untuk dipergunakan sebagai senjata kebenaran. Senjata itu adalah alat, saudaraku. Ya, kebenaran yang ada pada kita ini menjadi alat untuk kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah dengan benar, dengan melayani Tuhan dengan benar, sehingga kita menjadi kehidupan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita, biar kita menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada Allah. Ya, ini luar biasa, saudaraku, luar biasa. Saya kembali, ya, kalau dasar ini, saudara, kalau bangunan itu, ya
Ya, kalau kita ini bangunan kehidupan ini, saudaraku, maka ada dasar, ada dasarnya. Ada dasar. Jadi dasar ini adalah ya penyebutan dari fondasi rumah itu, saudaraku. Itu disebutkan tadi saya mengatakan kalau bangunan maka disebut dengan dasar. Ayo kita bandingkan. Ya, kita bandingkan dengan pohon, ya. Kalau bangunan itu disebutkan dasar atau fondasi. Ya, fondasi dasar yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah batu, meletakkan bangunan itu di atas batu. Sekarang kita bandingkan, kalau pohon, saudaraku, tentu dasarnya adalah akar, saudaraku. Ya, maka itu ada akar. Akar, kalau pohon itu akar. Ya, akar. Akar ini akan menopang pohon itu. Yang di pohon itu juga ada ranting-rantingnya, saudaraku. Coba bayangkan, kalau akar itu rapuh, saudaraku, maka kita tidak bisa membayangkan, saudaraku. Ya, tetapi sebaik kalau akar itu kuat, saudaraku, dia akan bisa menopang pohon dan sekaligus ranting-ranting. Coba kita akan membaca satu ayat, saudaraku, untuk menjadi bahan bandingan, saudaraku, dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-12, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal yang ke-12. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, perhatikan. Amsal 12 saudaraku, ayat yang ketiga. Ya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Perhatikan. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Jadi fasik itu artinya orang yang tidak peduli ya dengan peraturan atau tidak peduli dengan perintah Tuhan. Itu arti daripada kefasikan atau fasik, saudaraku. Yang kedua, buruk kelakuannya. Yang ketiga, jahat atau berdosa besar. Ini arti dari kefasikan. Artinya apa? Orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, tidak taat. Ya. Orang yang kelakuannya buruk atau orang jahat itu, saudaraku, ayat mengatakan tidak akan tegak. Orang tidak akan tegak, tetap tegak karena kefasikannya. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah ini, itu sebenarnya dasarnya harus benar. Jadi ayat-ayat sebelumnya, dasar kita beribadah, dasar kita melayani Tuhan, tadi sebutkan menjadi senjata-senjata kebenaran, itu memberikan arti, maka kehidupan kita itu harus benar. Sebab ayat mengatakan, kefasikan itu, saudaraku, ya, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Ya, mungkin sekarang nampaknya, saudaraku, orang jahat itu, orang yang tidak taat itu, orang yang buruk kelakuannya, sekalipun dia orang beribadah, saudaraku. Orang beribadah tapi tidak taat kepada firman Allah. Buruk kelakuannya, saudaraku. Bahkan jahat dia, bisa. Seolah-olah itu baik, saudaraku. Tapi ingat, itu tidak akan tetap tegak. Tidak akan tetap bisa berdiri. Tidak akan tetap bisa bertahan, saudaraku. Mungkin nampaknya iya dia baik. Tapi sampai berapa lama itu? Tapi sebaliknya, saudaraku. Tapi sebaliknya. Akar orang benar, dasarnya orang benar itu, saudaraku, ya, tidak akan roboh, tidak akan goncang, tidak akan roboh, apalagi, saudaraku, tidak akan roboh, goncang pun tidak. Ini akarnya orang benar. Akar itu hati. Ya, ada yang mengatakan akar dari segala ketamaan itu adalah cinta
uang. Kalau hatinya sudah tamak, saudaraku, ya, ada ayat mengatakan, di mana hatimu di situ, di mana hartamu di situ hatimu. Nah, tapi kalau hati kita benar, saudaraku, ya, benar oleh karena kita mendengar firman Allah, benar oleh karena firman Allah, saudaraku, maka pohon itu akan menjadi kuat, akan menjadi tegak berdiri, sekalipun harus menghadapi yang namanya hujan deras, angin kencang, bahkan banjir besar sekalipun, dia tidak akan roboh. Bahkan goncang pun tidak. Ya, goncang pun tidak. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, saudaraku. Yang Tuhan, itu sebabnya kita harus kembali. Ya, itu sebabnya kita harus selalu ingat dan kembali. Ya, di atas dasar apa kita meletakkan kehidupan kita? Di atas dasar apa kita meletakkan gereja ini, tubuh Kristus ini? Ya, sebab ini tujuan. Tuhan sedang mengasuh kita dalam bagian yang ketujuh, saudaraku. Mengasuh kita untuk perjalanan hidup kita ini, yang akhirnya dibawa untuk masuk dalam pembangunan rumah rohani tubuh Kristus ini. Artinya apa? Ini kita dibawa kepada pembentukan tubuh. Kalau tubuh itu terbentuk, maka segera kepala itu akan menempati tempatnya. Sebab tempat kepala itu di atas tubuh. Dan sekarang Tuhan sedang memproses gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam perjalanannya diasuh, dibimbing, dibawa untuk masuk dalam pembangunan rohani itu. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan kita harus kembali segera, kembali kepada dasar yang benar, batu karang itulah Yesus. Dia sebagai penebus, tapi dia juga sebagai penyelamat kita. Jadi pengertian dari batu kundung yang pertama adalah penebus dan penyelamat kita. Ya, untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa memiliki hidup yang benar. Tadi kembali berpegang pada pengajaran firman yang benar, yang bersumber dari Alkitab, saudaraku, dan menjadi senjata kebenaran, menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Ya, puji Tuhan. Tetapi harus kita ingat, ini akan saya tambahkan sedikit. Jika seizin Tuhan ada PA, saya akan lanjutkan, saudaraku. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, kalau sekarang kita, ya, dikatakan kita guncang pun tidak, apalagi roboh, saudaraku. Perhatikan, ya. Tetapi akar yang kuat itu, ya, akar yang tahan menghadapi angin banjir yang hujan dan hujan yang lebat itu, saudaraku. Tetapi ada kelemahannya akar ini. Perhatikan. Ya, kalau akar itu kuatnya, akar itu bisa menahan banjir, angin dan ya, atau ya, hujan yang deras, angin yang kencang dan banjir besar itu, saudaraku. Tapi ingat, masih ada kelemahan. Ini harus kita perhatikan, harus kita tingkatkan. Ya, sekali lagi saya mengatakan, karena akar yang kuat itu, saudaraku, itulah kehidupan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Punya landasan yang kuat, bagian batu karang atau akar yang kuat ini, yang mampu menahan hujan yang deras, angin kencang, dan banjir besar ini, saudara. Sekali lagi saya akan, masih itu belum cukup. Ya, apa? Belum cukup. Apa yang harus kita lakukan? Karena, saudaraku,
akar yang kuat itu jika tidak mendapatkan air, ya akan mengalami kekeringan karena tidak mendapatkan air. Maka lama-kelamaan akar itu akan menjadi kering dan akan menjadi rusak. Itu sebabnya kepada kita Tuhan ingatkan, ya, kalau kita sekarang bisa bertahan kuat sampai hari ini, ya, ingat, itu hanya kemurahan Tuhan. Jangan membuat kita sombong karena kita kuat, kita mampu, kita semua. Tadi saya mengatakan, kalau akar itu tidak mendapatkan asupan air atau mengalami kekeringan lama-kelamaan, ya, akar itu juga akan menjadi kering, akan menjadi busuk, akan menjadi rusak. Maka juga tidak menutup kemungkinan pohon itu akan runtuh, akan roboh. Akan roboh. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan untuk itu, biar kehidupan kita, ya, kehidupan kita ini tetap berdiri kokoh, bukan saja kita mampu menghadapi masalah persoalan, tapi sesungguhnya akar pohon ini membutuhkan asupan air. Dan untuk itu maka perlu arti dari gunung batu yang kedua. Ya, arti dari gunung batu yang kedua ini. Apa itu? Mari kita akan membaca. Kita baca aja, ya, kita baca. Jika Tuhan izinkan nanti dalam ibadah PA, saya akan menjelaskan ini. Kita baca dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-49, ini cerita tentang Yusuf. Ya, cerita akan Yusuf. Berkat Tuhan akan Yusuf. Ketika sebelum Yakub itu meninggal. Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49 kita baca aja, saudaraku. Ya, nanti kita akan teruskan lanjutkan dalam ibadah PA, saudaraku, dalam hari Rebo nanti ibadah PA. Ayat yang ke-24, saudaraku. Ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ini perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Perkataan yang terakhir kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan dikatakan Yakub terhadap Yusuf ini. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Perhatikan. Ya, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Tadi saya mengatakan, biar sekuat apa akar itu, kalau dia tidak mendapatkan asupan air, maka lama-kelamaan akar itu akan kering dan busuk dan rusak, maka akan bisa merobohkan pohon. Tapi ini Yusuf ini digambarkan pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Artinya apa? Pohon ini, Yusuf ini digambarkan pohon yang berada pada mata air. Di samping kuat karena ada asupan air di sini, ya. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ini yang harus kita lihat. Gembalanya gunung batu Israel. Jadi bagian yang kedua, maka batu gunung
arti batu gunung yang pertama, Yesus sebagai pelepas dan sebagai penyelamat itu belum cukup, saudaraku. Harus ditingkatkan pada arti yang kedua, yaitu Yesus sebagai gembala. Yesus sebagai gembala. Tidak cukup berhenti kita diselamatkan atau kita dilepaskan, saudaraku. Ya, tidak cukup kita merasa diri kuat, ya, tapi kita membutuhkan di samping kelepasan atau penyelamatan, maka kehidupan yang selamat, yang dilepaskan dari dosa itu perlu kita tingkatkan, yaitu untuk supaya digembalakan. Itu digambarkan seperti Yusuf oleh sebab gembalanya. Atau namun, tadi ayat yang kedua, ayat yang ke-22 bagian akhir, sudah pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Nah, ayat 24, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ini Yusuf. Perkataan Yakub terhadap anaknya yang namanya Yusuf ini. Itu sebabnya kita bisa melihat Yusuf itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Menjadi kehidupan yang benar. Sehingga dia dipercaya oleh Fir'aun di zamannya itu. Ya, sampai dia disebutkan orang yang kedua setelah Fir'aun untuk mengatasi. Yang saat itu adalah masa-masa kelaparan. Masa kelaparan itu terjadi. 7 tahun kelaparan. Itu bisa diatasi. Karena apa? Yusuf ini orang yang benar. Orang yang benar, orang yang bisa dipercaya. Biar kehidupan kita di hari-hari ini, saudara, adalah kehidupan yang benar. Tapi harus juga kita tingkatkan. Jangan sampai benar diri kita sendiri. Benar untuk menurut orang lain, tapi benar yang karena memang firman Allah. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Nah, untuk itu perlu untuk Yesus tampil sebagai gembala, batu gunung. Yesus sebagai gembala. Untuk apa? Untuk menggembalakan kehidupan kita. Menggembalakan siapa? Menggembalakan orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus tadi. Itulah halaman. Ya, itulah halaman atau pintu gerbang. Kemudian kita masuk ke halaman, di situ ada mezbah korban bakaran. Ya. Apa itu? Untuk kita bisa bertobat. Terima Yesus, bertobat, mezbah korban bakaran. Dulu memang binatang yang dikorbankan. Tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus yang dikorbankan di salib. Kemudian baptisan air, kolam atau bejana pembasuhan. Dan baptisan Roh Kudus itulah pintu kemah. Jika baru menjadi akar yang benar, ya, akar yang kuat, kokoh, tahan uji, maka ini baru berada di halaman. Belum cukup. Halaman ini nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa di masa antikris. Belum aman, saudaraku. Ya. Haleluya. Dan itu sebabnya, saudaraku, ya, nanti jika terkena air, ya, maka air itu lama-kelamaan akan menjadi kering. Kalau tidak mendapatkan air, saudaraku, tidak terkena air, saudaraku, tidak mendapatkan asupan air, maka akar itu lama-lama akan menjadi kering, menjadi loyo, saudaraku. Maka kita perlu batu yang kedua ini. Penampilan Yesus sebagai gembala. Artinya kehidupan orang yang benar. Orang yang selamat tadi itu. Atau orang benar harus digembalakan dan harus tergembala. Amin, saudaraku. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita berdoa. Ya, kita berdoa supaya Tuhan bukakan firman-Nya,
khususnya untuk ibadah PA hari Rabu yang akan datang. Ya, hari Rabu yang akan datang, biar Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita. Ku tak mau lupakan. Dalam NR nomor 70. NR nomor 70. NR 70. Ku tak mau lupakan. Dan kita pernah melupakan korbannya Kristus. Melupakan kasihnya Tuhan. Dia sedang mengasuh kita dengan kasihnya. Ya, untuk kita memiliki kehidupan yang benar. Kehidupan yang kokoh. Jadi senjata-senjata kebenaran. Puji Tuhan. Kita akan lakukan ini, saudaraku. NR nomor 70, saudaraku. Ku tak mau lupakan. Tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota. Katakan cintanya Yesus dalam dan lebar. Haleluya. Biar ini menjadi janji kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk supaya kehidupan kita bukan saja benar, tapi juga menjadi senjata-senjata kebenaran. Menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan, jadi gereja Tuhan yang benar. Haleluya. Sana atas salib Golgota. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, biarlah ini menjadi janji kami. Janji kami kepadamu Tuhan.
untuk kami tidak pernah melupakan sengsara Tuhan, tidak pernah melupakan korban-Mu, dan kami boleh meletakkan rumah kehidupan kami benar-benar di atas korban-Mu, di atas batu karang, gunung batu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini. Terima kasih pula terutama untuk firman-Mu yang sudah mengasuh kami, membawa kehidupan kami untuk Engkau masuk dalam proyek pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah tubuh Kristus kehidupan kami ada kehidupan-kehidupan yang sudah dilepaskan, ditebus menjadi kehidupan yang benar, menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh melayani Engkau, menjadi senjata-senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan. Namun demikian itu belum cukup Tuhan. Engkau masih membawa kami setelah kami dilepaskan, diselamatkan, untuk kami juga dibawa untuk masuk dalam penggembalaan Tuhan, untuk supaya kehidupan kami senantiasa mendapatkan air, sehingga pohon itu, akar itu tidak menjadi kering. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih sudah memberkati kami. Biar taruhan-taruh dalam hati kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya demikian rangkaian ibadah kita, ibadah raya pada sore malam hari ini. Dan Tuhan sudah memberkati kita. Mohon perhatian untuk kita semua, jadwal ibadah dalam sepekan ini, saudaraku, untuk saudara perhatikan dan sudah doakan. Nanti hari Rabu, saudaraku, ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dan dilanjutkan hari Kamis, saudaraku, yang biasanya kita gunakan yaitu ibadah doa dan penyembahan. Tapi hari Kamis ini saya akan gunakan, saudaraku, untuk kita beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan. Namun isi dari ibadah itu, beritanya ada berita tentang, ya sekalipun itu belum masih tanggal 15, tapi beritanya tentang bagaimana Tuhan itu harus memikul salib itu untuk keselamatan dan untuk melepaskan kita. Jumat Agung. Kita pada tanggal 15 itu hari Jumat, memang kita tidak ada, kita majukan hari Kamis, kita gabung hari Kamis, dan nanti kita akan ketemu kembali di ibadah Paskah, itu Minggu Raya Paskah tanggal 17, saudaraku, yang disertai dengan perjamuan suci. Yang disertai dengan perjamuan suci, dan itu sebabnya bagi jemaat yang merindukan untuk mempersiapkan diri, ya, dalam ibadah Paskah tanggal 17 itu disertai dengan perjamuan suci. Kita tetap berdoa, saudaraku, untuk seluruh sidang jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh-sepuh. Jadi jemaat kita banyak yang sepuh-sepuh, baik di GKGM, di Triworejo, di Gunung Sari, maupun di Pondok Jalan, banyak yang sepuh-sepuh. Kita tetap bawa dalam doa supaya di masa tua dari, ya, saudara kita ini betul-betul dia bersukacita bersama Tuhan, juga bersukacita bersama keluarga semua. Tetap kita berdoa untuk supaya, ya, seizin Tuhan, jika Tuhan izinkan, ya, kita segera untuk masuk dalam ibadah tatap muka, ya, tatap muka. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Pertanyaan bagaimana nanti yang ada di luar, saudaraku, di luar kota atau di mana, untuk bisa mungkin nanti akan diaturkan, saudaraku, supaya juga saudara kita yang selama ini sudah mengikuti ibadah-ibadah kita semua tetap bisa terlayani dengan baik, ya. Ini doa kita, dan mari kita bawa kepada Tuhan, kita nyatakan kerinduan ini kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat, saudaraku. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, terutama firman-Mu sudah mengasuh kami, membimbing kami, membawa kami Tuhan, untuk supaya kami mau dan kami taat dan dengar-dengaran untuk dibawa masuk dalam pembangunan rohani, itulah tubuh Kristus yang segera akan disempurnakan. Itu sebabnya Engkau menolong melunakkan hati kami,
supaya kehidupan kami benar-benar dipersiapkan, dibentuk, saudaraku, Tuhan, untuk kami masuk di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan hati yang taat, menjadikan kehidupan yang taat, menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi senjata hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, senjata-senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami menyerahkan acara-acara ibadah, khususnya sepekan ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau memberikan firman Tuhan, dan Engkau memberikan kerinduan hati dari jemaat-Mu untuk merindukan firman, dan pakailah gembala, pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah persoalan Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikan segala masalah. Dan Tuhan, kami berdoa, berkatilah sidang jemaat-Mu semua, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, tetap memberikan kesetiaan untuk tetap setia mengiring Engkau, menjadi senjata-senjata kebenaran sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami berdoa senantiasa khususnya kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, boleh bau-membau Tuhan, untuk menerima amanah, menerima tanggung jawab untuk mengelola bangsa ini, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan ini boleh adil, boleh benar, dan bermanfaat kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Tetap memberikan kedamaian yang dari Tuhan, untuk supaya damai sejahtera-Mu menaungi bangsa kami, dan juga khusus kepada kami tetap bisa beribadah dengan leluasa Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, dari permusuhan, dari kebencian semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, ialah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin.